Hai bro, selamat datang lagi di channel saya Field Test di sini. Kali ini kita bahas mengenai sukses. Ini rada-rada telat nih bikin video karena dari tadi mendung gak ada cahaya. Jadi kawan-kawan semua, kita yang bahasnya relax aja ya, channelnya nggak susah maksa-maksa kali yang terlalu serius. Kita berbagi pendapat aja. Jadi mengenai sukses ya, kita tengok dulu arti sukses. Menurut teman-teman semua, sukses apa artinya? Sebenarnya sukses itu artinya suatu pencapaian, ya, pencapaian dalam hidup atau keberhasilan dalam pencapaian tersebut. Jadi kalau udah mendapatkan suatu pencapaian, jadi biasa dibilang suatu kesuksesan. Jadi gini teman-teman ya, bagi saya sih sukses ini semua orang udah sukses nih, siapapun sekarang ini udah sukses. Intinya hari ini kalian udah sukses semua ini. Apapun profesinya, apapun jabatan sekarang, apapun keluhan kalian sekarang atau masalah hidup, intinya kalian semua sudah sukses sekarang. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena simpel aja ya teman-teman ya. Kalau seandainya sukses itu kita terlalu gimana ya, terlalu berat-beratin atau ibaratnya kita salah perspektif tuh, atau apa namanya tuh, salah artikan, jadi takutnya nanti kita seakan-akan nggak sukses, berarti kita harus sukses. Gini logika teman-teman ya. Kita tengok diri kita masing-masing sekarang, kita lihat apa pencapaian kita sekarang. Intinya selagi kita hidup sekarang, sampai sekarang kita hidup nih, apapun yang kalian dapat sekarang, itulah yang sukses kita sekarang itu. Soalnya itu kan pencapaian kita. Jadi kalau seandainya umur saya sekarang udah sekian, atau jabatan saya sekian sekarang, pekerjaan saya kayak gini sekarang, itulah pencapaian sukses. Udah tercapai itu. Soal kadang kita kan udah mati-matian tuh buat sebisa mungkin gimana pencapaian. Sebenarnya itu tuh gimana ya, pencapaian yang misal anggap nih jadi dokter misal, atau arsitek misal, atau CEO perusahaan besar, atau jadi manajer, apapun istilah jabatannya yang lumayan keren di mata masyarakat ya, itu tuh puncak sebenarnya tuh. Yang mana puncak yang kayak gitu tuh kita bersaing sama orang, jadi itu nggak cocok diartikan sukses. Kenapa? Karena nggak semua orang bisa. Kita realistis aja kawan-kawan ya, itu tuh nggak semua orang bisa. Jadi kalau diartiin sukses nanti kayak gitu, semua orang nanti kita artiin kayak gitu arti sukses ya, takut kita blank nanti kalau nggak kecapai kayak gitu. Karena nggak semua orang bisa jadi CEO yang itu, atau jadi dokter. Karena kita gagal ya, takutnya kita nanti kalau nganggap sukses yang kayak gitu ya, terus gagal, mana tuh nggak jalan kita dikasih sama Tuhan, kita blank sendiri gitu. Jadi nggak cocok artinya sukses gitu. Itu puncak pencapaian. Kalau seandainya hari ini kita sesuai dengan yang kita kerjain ya, biasanya puncak tuh baru dapat. Takutnya kita nggak kayak gitu. Rata-rata orang jarang mikirnya kayak gitu. Yang mana orang sering mikirnya sukses dia terlalu jauh, tapi yang dia kerjainnya enggak gitu. Jadi nggak sesuai dengan kerja dia sekarang sama yang kedepannya. Akhirnya dia salah arti sukses tuh. Apa artinya? Dia jadi blank gitu. Kalau udah blank, kalian agak susah tuh, makin tinggi tingkat stres kalian tuh. Jadi sukses tuh ya simple aja teman-teman ya. Apa yang kita makan sekarang, apa yang kita kerjain sekarang, apa yang bikin have fun. Anggap aja kita misalnya kayak hiburan ya, kayak nonton kayak, atau waktu istirahat kita bisa ngobrol sama kawan-kawan atau kawan dekat atau segala macam. Itu udah sukses tuh kawan-kawan. Hari inilah pencapaian kita selama ini. Hari ini nih yang kita hidup sekarang ini, yang dalam terkutip sukses atau pencapaian selama ini kita dari kecil sampai kita hidup hari ini, itu sukses kita sekarang. Jadi jangan terlalu nengok ke depan ya teman-teman ya. Soal ke depan tuh simple teori itu, apa yang kita kerjain sekarang, yang ke depan tuh pasti yang kayak gitu hasilnya. Contohnya kayak gini teman-teman, kalau kita udah malas belajar misalnya ya, kata udah kita malas, inspirasi kita kurang, atau misal kita pesimis misalnya, kita nggak bakalan jauh gitu ke depannya.
langkah kita biasa nggak bakalan jauh. Biasanya kayak gitu ya. Ya ada minoritas, emang ada orang kadang rezekinya lucky di atas rata-rata. Jadi ada aja orang bantu terus dia jadi itu. Jangan contoh dia teman-teman. Gimana ya, itu nggak realistis, nggak realistis. Kita realistis aja ya. Kalau sukses tuh butuh pengorbanan yang sangat, bro. Kalau yang puncak sukses yang saya bilang tadi itu sangat susah lah teman-teman, atau pengorbanan yang berat besar. Orang bakalan nggak nengok kalian tuh kalau udah kalian fokus sama sukses yang di atas rata. Soal kalian bersaing sama orang-orang, kalian bersaing dengan pribadi orang masing-masing. Orang bakalan gimana ya, bakalan kalian dianggap apa suatu objek yang bakalan harus dijatuhin. Kadang kayak gitu teman ya, atau kawan atau orang dekat, malah ada juga kita orang jauh. Sebenarnya gini, kadang kita nggak boleh juga negative thinking ya. Apapun perspektif orang, apapun pendapat orang, mau judge, mau positif, mau negatif, intinya 50 ada yang positif, 50 ada yang negatif, pasti ada yang kayak gitu tuh. Jadi kita nggak usah mikirin itu. Kalau teman-teman emang nekat ya, atau emang tujuan yang di atas ya, kayak menjadi orang yang terkenal, atau orang menjadi pengusaha yang sukses, atau menjadi disegani orang atau tokoh masyarakat, apapun jenis yang kalian kejar ya teman-teman ya. Kalau emang itu tinggi dan direbutin sama orang, saya pastikan tuh kalian hari ini gak main-main. Ya gak main-main teman-teman. Soalnya gak ada istilah main-main sama orang kayak gitu ya. Kalau main-main dalam satu hari aja tuh udah rugi kali bagi orang kayak gitu tuh. Itu arti sukses bagi orang itu. Jadi kalau diartiin sukses kayak ujung pencapaian, jangan didalami ya teman-teman. Jangan itu diartiin, itu salah perspektif. Nanti takut kita blank kalau gagal. Jadi sukses tuh apa yang kita dapatkan sekarang, itu udah sukses. Pencapaian kita hari ini itu udah sukses. Jangan puncaknya sukses itu. Kalau seandainya susah teman-teman membedain puncak sukses dengan yang suksesnya, anggap aja lah puncak sukses itu sama dengan gimana ya, impian atau dreams, atau suatu cita-cita. Jadi kalau cita-cita dah kalian dapatin, itu ibaratnya pencapaian cita-cita udah berhasil. Jangan semuanya dibilang, maksudnya gini, jangan sukses itu dianggap cuman hanya sekedar impian atau cita-cita itu aja. Enggak, sukses semua aspek teman-teman ya. Kadang dari keluarga kita sukses, sekarang dari sosial kita sukses, sekarang dari ketenangan hati kita sukses, sekarang dari pikiran kita sukses. Macam-macam arti kesuksesan itu teman. Makanya orang bilang sukses itu nggak bisa diartiin sekedar banyak uang, atau sekedar terkenal kalian misal, atau sekedar berilmu. Kita semua itu ahli dalam berpolitik segala macam, bukan itu aja. Sukses itu menyeluruh teman. Kalau kalian damai, tentram, dan suka bersosial misalnya sama orang pun baik sama kita, itu udah sukses teman-teman ya. Soal sukses nih, kalau kalian nggak tenang dalam hati itu ya apa gunanya sukses kayak gini nih. Kalau kalian kaya, kalau sakit apa gunanya? Kita udah sakit, kita banyak uang, apa gunanya? Jadi kalau misal kita udah sukses terus kita nggak tenang, ya sama aja nggak ya. Makanya sukses tuh kalau bagi pribadi saya bilang itu ketenangan kalian, atau level pemahaman kita gitu. Soal kalau emang kita, ya tau lah teman-teman ya, kalau orang-orang masyarakat sekarang sih dianggapnya yang teratas tuh, yang cita-cita tuh, paling puncak tuh target sukses. Padahal itu kan cita-cita atau impian tuh sesuatu yang perlu ditargetin dan gak main-main. Kalau dapat, makanya dibilang pencapaian yang berhasil atau sukses. Padahal hidup ini apapun yang kita dapatin itu udah sukses toh. Kayak itulah teman-teman. Kalau misalnya salah pendapat itu biasa ya tuh. Saya cuma berbagi pendapat, mana tahu bisa diterima, kalau enggak ya tergantung kita pribadi ya. Kadang ya, enggak semua pendapat tuh benar. Bagi kawan-kawan, gimana menurut kalian sukses itu kayak mana? Kalau pencapaian tuh apa namanya tuh, impian atau cita-cita tuh, posisinya apa, emang kayak gitu atau gimana? Soalnya kalau semua orang sama pendapat nggak berwarna ya, jadi di dunia ini nggak enak. Jadi nambah ilmu karena kita berbeda pendapat, dan ada manfaatnya juga kelebihannya. Biasanya itu tuh, makin banyak kita diam sebenarnya itu
yang banyak ilmu kita dapatin kayak gitu. Jadi itu sekian dari saya kawan-kawan ya. Semoga bermanfaat. See you next time.